bisa sembuhkan kakiku. Aku akan kasih kamu seluruh isi warung ini dan aku akan menjadi istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah rumah makan sederhana, seorang wanita muda duduk di kursi roda. Ia kehabisan cara untuk menyembuhkan kakinya. Tiba-tiba datang pria muda miskin dengan baju lusuhnya dan wajah lelah. Namun penuh keyakinan untuk menyembuhkan wanita itu. Siapa sebenarnya pria itu? Dan apa yang ia lakukan? Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Sore itu, langit di atas warung makan sederhana milik Nina tampak muram, persis seperti suasana hatinya. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan dada semua orang yang lewat. Namun tidak ada yang lebih tertekan dari Nina sendiri. Wanita muda yang dulu ceria, kini terjebak dalam kursi roda yang menjadi saksi bisu runtuhnya impiannya. 2 tahun terakhir hidupnya berubah drastis. Awalnya hanya rasa kesemutan ringan di kaki, lalu pelan-pelan ia mulai sulit melangkah, hingga akhirnya mati rasa total. Berbagai rumah sakit ia datangi, dokter-dokter terkenal sudah ia temui, terapi dan operasi mahal sudah dijalani. Hasilnya selalu sama. Nina, kami sudah mencoba segalanya. Kami tidak menemukan penyebab yang pasti. Kata, tidak bisa disembuhkan, itu muncul berkali-kali. Menamparnya terus-menerus sampai Nina tak lagi menangis. Hanya mati rasa seperti kakinya. Meski hidupnya runtuh, warung makannya tetap ia buka bersama ibunya, Sarmi, wanita tua yang tampak tegar, tetapi sering terlihat menghapus air mata diam-diam setiap kali melihat putrinya kesulitan menggerakkan kursi roda. Sore itu, meski dipenuhi pelanggan, perasaan Nina tetap kosong. Ia hanya menatap makanan yang tersaji tanpa rasa bangga seperti dulu. Tangannya menahan roda kursinya agar tidak bergerak saat seorang pelanggan hampir menabraknya sambil meminta tambahan sambal. "Bu, sambalnya kurang pedas," teriak seorang bapak. Nina tersenyum tipis, senyum yang tak pernah sampai ke matanya. "Sebentar ya, Pak." Di tengah hiruk-pikuk warung, seseorang muncul di depan pintu, seseorang yang akrab bagi mereka, tetapi selalu jadi bahan bisik-bisik, Bagas. Pria muda yang bahkan bajunya tak layak disebut pakaian. Kemeja kumal, celana robek, rambut acak-acakan. Ia bukan pemulung, bukan pengemis. Ia gelandangan, namun berbeda dari kebanyakan. Ia memiliki tatapan yang lembut, seperti seseorang yang menyimpan luka namun tidak pernah membiarkan luka itu meracuni hatinya. "Assalamualaikum, Bu Sarmi." "Nina." Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara pelanggan. Beberapa orang langsung mengerlingkan mata, sebagian menahan tawa. "Si Bagas datang lagi," bisik seorang remaja. "Biasa, makan gratis," sahut temannya. "Benar. Bagas datang setiap sore, hanya untuk 1 piring nasi dengan sayur lodeh." Nina dulu melayaninya dengan hati ikhlas. Namun akhir-akhir ini, suasana hati yang buruk membuatnya lebih sensitif, cepat marah, dan jauh dari dirinya yang dulu. Sarmi menghampiri Bagas dengan senyum tulus. "Duduk, Gas. Ibu ambilkan ya." Namun kali ini Bagas tidak duduk. Ia justru berdiri mematung sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah botol kaca kecil berisi cairan kehijauan. "Nina," katanya pelan, menatap gadis itu yang duduk di kursi roda. "Aku bawa ini. Aku dengar ini bisa bantu orang yang kakinya bermasalah. Aku racik sendiri, dari tumbuhan kampung sebelah." Beberapa pelanggan langsung tertawa. "Hahaha, obat apa itu? Dukun kalah pamor dong. Wah, si gelandangan sekarang jadi tabib." Nina, yang sejak pagi sudah diserang rasa frustasi, akhirnya meledak. "Bagas, tolong jangan mempermalukan aku di depan pelanggan." Nina menatap tajam, suaranya bergetar antara marah dan putus asa. "Kamu pikir penyakit ini bisa sembuh cuma dengan ramuan murahan begitu?" Bagas menunduk. "Aku cuma ingin membantu." "Tolong jangan sok pintar," potong Nina. Suasana warung mendadak hening. Bahkan ibunya tidak sempat menahan ucapan itu. Bagas menggigit bibir, menahan sesuatu, bukan marah, tapi luka. "Aku hanya ingin membalas kebaikan kamu, Nina. Kamu selalu kasih aku makan gratis. Aku cuma mau."
Sudah. Nina mendorong roda kursinya maju dengan kasar. Kalau ramuan itu benar-benar mujarab seperti yang kamu bilang, kalau kamu memang sepintar itu, kalau kamu bisa membuat aku berdiri lagi, aku kasih kamu apapun yang kamu mau. Beberapa pelanggan langsung bersorak kecil. Tidak percaya Nina bisa berkata sejauh itu. Nina melanjutkan, nadanya penuh sinis, tanpa berpikir panjang. Aku akan kasih kamu seluruh isi warung ini. Ia tertawa pendek. Bahkan kalau perlu, aku akan jadi istrimu. Tawa keras pecah serentak di warung. Hahaha. Sarmi langsung menutup mulutnya. Syok. Nina. Astagfirullah. Nak, apa yang kamu bicarakan? Namun Nina terlanjur terbawa emosi. Ia menunjuk botol kecil itu. Ayo, Bagas. Buktikan. Sembuhkan aku. Biar semua orang lihat. Bagas memejamkan mata sejenak. Lalu ia mendekat perlahan. Aku akan coba. Di balik tatapannya yang sayu, ada sesuatu yang tidak disadari siapapun. Sebuah keteguhan aneh, keyakinan yang bahkan tidak dimiliki para dokter sekalipun. Dan ketika Bagas berlutut di depan Nina, menggenggam perlahan pergelangan kakinya yang sudah lama mati rasa. Warung makan yang biasanya ramai itu seketika terasa seperti ruangan tertutup. Hening, tegang, dan penuh tatapan yang saling memandang satu sama lain. Semua pelanggan menunggu, antara ingin tertawa, mengejek, atau sekadar penasaran apakah drama kecil itu akan berakhir konyol, atau justru menjadi sesuatu yang lain. Nina sendiri mulai merasa canggung. Ia tidak benar-benar bermaksud menantang Bagas. Ucapan itu meluncur karena luapan emosi dan rasa putus asa yang bertahun-tahun menumpuk di dadanya. Namun Bagas, pemuda lusuh yang dulu ia kasihi sebagai teman, namun kini kian sering ia bentak karena hatinya terlalu lelah. Bagas justru menerima tantangan itu tanpa ragu sedikitpun. Ia berlutut di depan Nina. Nina, boleh aku sentuh kakimu? Suaranya lembut, nyaris bergetar. Nina menahan napas. Tatapan semua orang menusuknya. Ia tidak ingin terlihat lemah, apalagi goyah. Iya, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Biar semua orang tahu kau cuma bikin malu diri sendiri. Bagas menunduk, menelan sakit di dadanya. Ia membuka botol kecil berisi cairan hijau itu, dan aroma herbal tajam langsung menyebar. Sesuatu dari Bagas yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Bagas bukan sekadar gelandangan yang datang meminta makan gratis. Tidak ada yang tahu bahwa di masa lalunya, ia tumbuh di keluarga peracik herbal tradisional yang dihormati. Ia dibesarkan oleh neneknya yang terkenal mampu menyembuhkan penyakit-penyakit aneh dengan metode yang tidak pernah tercatat di buku medis manapun. Namun hidup membuatnya jatuh miskin, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan segalanya, kecuali satu hal, ilmunya. Dan hari ini, di depan wanita yang ia kagumi, ia mencoba memberikan sedikit dari apa yang ia punya. Bagas meneteskan cairan herbal ke telapak tangannya. Ramuan itu hangat, seolah menyala samar. Lalu ia menggosokkannya perlahan di pergelangan kaki Nina. Nina langsung menegang. Ia tidak merasakan apapun, atau setidaknya, begitu yang ia pikirkan. Gas, jangan kasar. Nina kakinya sensitif. Sarmi berseru khawatir. Tidak apa, Bu. Bagas menjawab pelan. Ia mulai memijat. Gerakannya lembut, teratur, lebih profesional dari banyak terapis pijat yang pernah menangani Nina. Tangannya menyusuri otot-otot mati di betis Nina, menekan titik-titik tertentu yang bahkan para dokter tidak pernah menyentuh. Para pelanggan menonton sambil menahan tawa. Apa dia dukun? Jangan-jangan nanti Nina berubah jadi kambing. Hahaha. Namun lambat laun, tawa itu memudar. Karena Nina tiba-tiba terdiam. Mata membelalak. Ada sesuatu. Awalnya seperti kejutan listrik kecil. Cepat, ringan, dan membuatnya mendongak kaget. Nina menghela napas keras. Bagas, apa yang kamu lakukan? Bagas terkejut. Kamu merasa sesuatu? Nina mengerjap berkali-kali. Aku. Ia menatap kakinya sendiri. Merasa hangat. Semua orang di warung langsung menegang. Kamu yakin? Tanya salah satu pelanggan. Nina mengangguk pelan. Iya.
Hangat, sudah lama aku tidak merasa apa-apa. Bagas melanjutkan pijatannya, sedikit lebih intens. Dan perlahan sekali, Nina merasakan sensasi yang sudah bertahun-tahun hilang. Kesemutan. Seperti ribuan semut merayap di kulitnya. Bu. Nina menahan lengan ibunya, tubuhnya gemetar. Aku bisa merasa. Sarmi langsung memegang mulutnya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ya Allah. Nina, beneran, nak? Nina hampir tidak bisa menjawab. Suaranya patah-patah. Iya, Bu, iya. Aku merasa, Bu. Pelanggan-pelanggan yang tadi menertawakan mulai maju, berusaha melihat lebih dekat. Bagas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, berkonsentrasi penuh, seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Keringat mengalir di wajahnya, bukan karena panas, tapi karena beban emosi yang ia tahan. Ia menekan titik tertentu di pergelangan kaki Nina. Nina mendadak tersentak. Gas, itu, aku merasa sakit. Semua orang tersentak kaget. Sakit? Sarmi memegang dadanya. Nina, kamu bisa merasa sakit. Ya Allah. Bagas berhenti memijat, mengangkat tangannya perlahan. Nina, coba gerakan jari kakimu. Hening. Tak ada suara. Bahkan suara sendok yang menggesek piring pun berhenti. Nina menelan ludah. Ia menatap jarinya, yang sudah lama seperti bukan bagian dari tubuhnya sendiri. Perlahan sekali, ujung jari itu bergerak. Sedikit. Tapi cukup membuat semua orang menjatuhkan rahang mereka. Salah satu pelanggan langsung mundur, mendekap dadanya. Gila, dia bisa gerak. Nina menutup mulutnya, suara tangisnya pecah. Ya Tuhan, aku benar-benar. Bagas memandang hasil usahanya, wajahnya bergetar. Bukan bangga, bukan sombong, tapi terharu. Aku cuma ingin bantu, katanya dengan suara yang hampir pudar. Nina menatap Bagas dengan pandangan yang berbeda. Ada ketakutan, ada harapan, ada rasa bersalah. Bagas, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Namun Bagas tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang menyimpan rahasia besar. Sesuatu yang belum siap ia ungkapkan. Keajaiban pertama sudah terjadi. Tantangan yang dianggap lelucon mulai menjadi kenyataan. Dan ini baru permulaan. Warung yang biasanya riuh itu kini berubah seperti ruang sakral. Semua orang, dari pelanggan tetap sampai anak kecil yang sedari tadi berlari-lari, berdiri terpaku tanpa suara. Nina menatap jari kakinya yang baru saja bergerak, gerakan kecil, tapi cukup untuk mengguncang seluruh hidupnya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tangannya gemetar ketika menyentuh lututnya sendiri, seolah ingin memastikan bahwa tubuhnya benar-benar mulai kembali hidup. Bu. Suaranya patah. Bu, aku bisa gerak. Bu. Sarmi langsung memeluk kepala putrinya dan menangis terseduh-seduh. Alhamdulillah. Nina, nak, akhirnya. Ia memeluk Nina sambil terisak. Rasa syukur dan kaget bercampur menjadi satu. Namun justru di tengah momen haru itu, ada satu orang yang paling tidak bisa berkata-kata, Nina sendiri. Ia kini menatap Bagas. Tidak lagi dengan nada tinggi atau tatapan meremehkan. Melainkan rasa takut yang datang dari sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Bagas, siapa sebenarnya pria ini? Ramuan yang bekerja terlalu cepat. Gas, Nina berbisik, suaranya pelan. Kakiku, hangat sekali. Seperti dialiri listrik. Bahkan, seperti berdenyut. Bagas mengangguk pelan. Itu normal. Normal. Seorang pelanggan mencibir. Bro, kamu bikin cewek ini yang bertahun-tahun lumpuh tiba-tiba bisa gerak. Apa yang kamu pakai? Minyak cacing? Pelet? Atau kamu ini dukun? Hah? Bagas menunduk. Ia tidak marah. Tidak tersinggung. Ia hanya terlihat sedih. Aku cuma pakai ramuan keluarga, jawabnya lirih. Nenekku dulu sering mengobati orang-orang kampung. Banyak yang sembuh dari penyakit aneh. Aku belajar dari kecil.
Ia berhenti sebentar, menelan air liur. Tapi orang sudah tidak percaya hal-hal begini lagi. Semua orang terdiam, tetapi rasa skeptis belum hilang. Kalau benar itu ramuan keluarga, kenapa kamu jadi gelandangan? Pertanyaan tajam itu muncul dari seorang bapak yang sedang makan bakso. Bagas menegakkan punggungnya perlahan. Mata itu, yang biasanya redup dan kelelahan, tiba-tiba memancarkan kesedihan yang dalam. Aku kehilangan semuanya. Itulah yang ingin ia katakan. Namun yang keluar hanya cerita panjang, Pak. Dan ia tidak melanjutkan. Perubahan dalam tubuh Nina makin terasa. Nina mencoba bergerak lagi. Perlahan, ia mengangkat tumitnya sedikit. Lalu sedikit lagi. Rasanya seperti memaksa pintu yang tertahan bertahun-tahun untuk terbuka kembali. Sakit, katanya sambil meringis. Tapi, aku suka sakitnya. Bu, ini pertama kalinya aku merasa hidup. Sarmi mencium kepala Nina sambil menangis semakin keras. Bagas berdiri dan mundur beberapa langkah. Ia tidak ingin membuat Nina terbebani dengan tatapan orang-orang. Namun justru karena gerakannya itu, Nina langsung memanggilnya. Bagas. Pemuda itu berhenti. Menoleh dengan gugup. Nina menghapus air matanya dan berbicara dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Suara seorang wanita yang baru saja menelan rasa malu dan harga diri. Kamu jangan pergi. Kamu belum selesai. Bagas terkejut. Apa maksudmu? Nina menelan ludah. Kamu harus lanjut. Beberapa orang tertawa pelan, menduga Nina bercanda lagi seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Nina serius. Sampai aku bisa berdiri. Bagas memandangnya lama. Ada rasa takut di wajahnya. Takut gagal. Takut membuat harapan Nina runtuh lagi seperti dulu. Nina, kakimu sudah terlalu lama tidak bekerja. Kalau aku lanjut. Bagas. Nina memotong. Suaranya mantap. Aku ingin kamu lanjut. Hening kembali menyelimuti ruangan. Proses penyembuhan yang lebih berat. Bagas menghela napas panjang, lalu kembali berlutut. Ia meneteskan lebih banyak ramuan ke telapak tangannya. Kali ini bau herbal itu lebih kuat, seperti campuran akar pahit dan daun yang terbakar. Sentuhannya kini lebih dalam, lebih terarah. Ia menekan titik-titik saraf di betis dan lutut Nina yang membuat gadis itu meringis keras. Bagas. Ia mencengkeram tepi kursi rodanya. Itu terlalu sakit. Bagas menghentikan gerakannya. Tahan, ya? Ini prosesnya. Kamu tidak akan bisa berdiri kalau sarafmu tidak dipancing hidup dulu. Nina menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Lanjut, ujarnya terbata. Aku kuat. Bagas melanjutkan pijatan itu. Tekniknya terlihat profesional. Bahkan pelanggan warung yang skeptis pun mulai mengangkat alis. Tiba-tiba, kaki Nina tersentak. Bukan gerakan kecil seperti tadi, tetapi seperti otot yang diretas paksa dari tidur panjang. Nina memekik. Apa itu? Bagas tersenyum kecil. Itu artinya kakimu mulai merespons. Sarmi menahan napas melihatnya. Ya Allah, Nina. Beberapa pelanggan bahkan mulai merekam, entah untuk bukti, atau sekadar ingin membagikan keajaiban ini ke media sosial. Bagas menekan satu titik terakhir. Dan kaki Nina bergerak. Dengan sendirinya. Tanpa perintah. Kali ini lebih besar. Lebih nyata. Nina langsung menangis keras. Bu, aku bisa gerak. Kakiku bergerak. Bagas perlahan bangkit berdiri. Tangannya bergetar. Nina, coba angkat kakimu sedikit. Nina menatap kakinya sendiri. Menahan napas. Perlahan, pelan, ia mengangkat kakinya beberapa sentimeter dari pijakan kursi roda. Semua orang menjerit kaget. Astaga! Itu beneran. Dia angkat kakinya. Gila, ini beneran. Nina memandang kakinya sendiri, wajahnya penuh air mata. Ia menunduk pada Bagas, suaranya bergetar. Bagas. Ia menatap pria itu dengan wajah yang baru. Bukan jijik, bukan marah,
bukan meremehkan. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Bagas menatap ramuan di tangannya, lalu menatap Nina dalam-dalam. Bukan aku yang sembunyi sesuatu, Nin. Ia tersenyum tipis. Kamu saja yang tidak pernah mau melihat. Nina terdiam. Dan di balik tatapan Bagas yang lembut, ada sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ramuan herbal. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Keajaiban kedua telah terjadi. Kakinya bergerak. Ia bisa mengangkatnya. Dan kini, semua orang tahu bahwa tantangan yang dulu hanya lelucon, sudah tidak bisa dianggap enteng.